Anak pun itu akan memperlakukan kita persis sebagaimana dulu kita memperlakukan orang tua kita. Itu sudah digaransi oleh Allah. Makanya Wahab bin Munabbih rahimahullahu ta'ala sampai mengatakan dalam salah satu riwayatnya, beliau mengatakan, man waqqara walidayhi razaqahullahu waladan yuwakkiruhu wa man lam yuwakkir walidayhi razaqahullahu waladan lam yuwakkiruhu. Makanya sampai kemudian Wahab bin Munabbih, seorang ulama besar, mengatakan, siapapun anak yang hormat kepada orang tuanya, Allah akan ngasihkan anak yang hormat kepadanya persis sebagaimana dulu dia hormat kepada orang tuanya. Siapapun anak yang dia tidak hormat kepada orang tuanya, maka Allah akan ngasihkan kepadanya anak yang tidak hormat kepadanya persis sebagaimana dia tidak hormat kepada orang tua. Maaf ya, interaksi, perlakuan, dan kuantitas kita bersama orang tua itu, maka itulah kualitas anak nanti kepada kita. Maaf ya, ibadah yang lainnya terkadang tidak membawa pengaruh sama keturunan. Ada banyak orang tua tidak sholat, anaknya rajin sholat. Banyak saya menjumpai kayak gini. Banyak orang tua tidak puasa, anaknya rajin puasa. Banyak saya jumpai. Makanya kalau ada menilai dari perkataan itu, kalau kita mendapati, kalau ada di antara kita baik sama orang tua kita, ngalah sama orang tua kita, maaf Bapak dan Ibu, kadang-kadang orang tua kita itu dijadikan oleh Allah sepuh, itu menjadi ujian bagi kita. Kadang-kadang suka nyalah-nyalahin kita, udahlah enggak apa-apa, namanya juga kita anak. Makanya kalau ada anak, lalu kemudian dia tetap berbuat baik kepada orang tuanya, dia tidak pelit kepada orang tuanya, selalu mendahulukan kepentingan orang tuanya, demi Allah, kata para ulama, Allah akan memberikan kepadanya seorang anak yang akan hormat kepadanya, mendahulukan kepentingan orang tuanya, merelakan yang baik untuk orang tuanya, persis sebagaimana itu dulu dia berbuat kepada ibu dan bapaknya. Itu dibayar cash dan kontan. Karena kebaikan kepada orang tua itu dibalasnya 2 kali dunia dan di akhirat. Kalau ada seorang anak rajin komunikasi sama orang tuanya, mendatangi orang tuanya, sering menjenguknya, Allah akan kasihkan nanti ketika badan kita bungkuk, rambut kita sudah beruban, tangan kita sudah gemeter ketika akan memegang satu benda. Nanti anak-anak kita akan terus menjagain kita, berkomunikasi dengan kita, ngobrol dengan kita, tidak pernah bosan mereka menemani kita persis sebagaimana dulu kita itu bersabar ketika menemani orang tua kita ketika mereka sepuh dan senja. Tapi sebaliknya, kata para ulama, man aqqa walidayhi, barang siapa yang dia durhaka kepada orang tuanya, misalkan dia pelit kepada orang tuanya, disiksa orang tuanya dengan kerinduan, tidak pernah diperhatikan, tidak pernah ditelepon, tidak pernah dilihat, tidak pernah dijenguk, tidak pernah untuk dipapah, untuk kemudian menuju ke tempat ibadah. Demi Allah ya, siapapun anak yang hari ini memperlakukan orang tuanya semacam itu, Allah akan kirimkan dan Allah akan cetak anaknya memiliki tabiat dan memiliki karakter persis sebagaimana dulu dia memperlakukan orang tuanya semacam itu. Kalau kita hari ini siksa orang tua kita dengan kerinduan, tidak kita telepon, tidak kita komunikasi, tidak pernah kita datang untuk menanyakan apa yang beliau inginkan, tidak apa-apa, silakan aja kalau pengen kayak gitu. Tapi jangan kaget kalau pada satu waktu kemudian Allah akan kirimkan anak kepada kita yang dia tidak pernah nelpon kita, menyiksa kita dengan kerinduan ketika tidak pernah berkomunikasi dengan kita, membiarkan kita dan lain sebagainya, persis gitu. Cash dan kontan, persis sebagaimana dulu perlakuan kita.